Karantina merupakan pilihan paling rasional dan beradab ketika terjadi sebaran infeksi virus. Karantina sudah diterapkan sejak abad pertama Masehi, ketika terjadi wabah Justinian. Secara naluriah, manusia akan menghindari individu yang terkena penyakit. Misalnya, perilaku manusia yang menghindari orang dengan penyakit kusta yang sering disebut dalam berbagai kitab. Ada juga kebiasaan untuk mencegah menyentuh barang dari orang yang terkena penyakit, atau membakar pakaian orang yang meninggal akibat penyakit tertentu. Wabah pes pada tahun 541 hingga 542 Masehi dikenal juga sebagai wabah Justinian. Wabah yang menyerang wilayah Mediterania ini menewaskan 30-50 juta jiwa, atau sekitar 10% dari populasi Konstantinopel. Melansir laman CDC, praktik karantina dimulai pada abad ke-14 sebagai upaya melindungi kota-kota pesisir dari epidemi. Kapal yang tiba di Venesia, Italia, dari pelabuhan yang terinfeksi diharuskan menurunkan jangkar selama 40 hari sebelum mendarat, dan orang-orang di dalamnya tetap dalam kapal. Praktik ini kemudian disebut karantina, yang berasal dari bahasa Italia, quaranta giorni, yang berarti 40 hari. Pada abad ke-16, praktik karantina semakin meluas. Beberapa daerah menerapkan pengenal atau sertifikat yang membuktikan orang tersebut tidak terinfeksi penyakit, atau dia tidak melakukan perjalanan ke wilayah wabah. Serta ada kewajiban dari pihak pelabuhan, untuk menunjukkan bukti, bahwa pelabuhan bebas dari wabah. Karantina kemudian diperluas ke penyakit lain selain wabah, seperti demam kuning, yang berkembang seiring pertumbuhan perdagangan di Amerika Serikat. Mengutip dari Britannica, 12 Januari 2017, ketidakpuasan publik terhadap praktik karantina, mendorong diadakannya Konferensi Sanitasi Internasional pertama di Paris pada 1851. Konferensi ini pun mencapai kesepakatan pada konferensi ke-11, di Paris pada 1903. Dari situ dibentuklah Kantor Kesehatan Masyarakat Internasional pada 1907, yang kelak jadi cikal bakal Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO. Karantina banyak dimodifikasi dalam praktik modern, karena pemahamannya lebih baik tentang penyakit menular. Dalam beberapa kasus karantina modern lainnya, diberlakukan pemeriksaan bakteriologis untuk memastikan virus tidak menyebar. Contohnya, penelusuran kontak erat pada orang dewasa dengan tifus. Karantina menjadi strategi efektif dalam mengendalikan wabah penyakit menular. Meskipun alat, teknologi, dan layanan kesehatan semakin modern, tetapi untuk mengantisipasi masa inkubasi virus dalam tubuh, karantina tetap dibutuhkan. Dalam praktik modern, karantina tidak sebatas mengasingkan suspek pembawa infeksi, tetapi juga untuk mendapatkan perawatan lebih baik.